Silakan. Kalau benar Tuhan Yesus itu Tuhan, pernah nggak Tuhan Yesus tuh ngomong atau berkata, "Akulah Tuhan dan sembahlah aku"? Kalau secara eksplisit Tuhan menyatakan, "Akulah Tuhan, sembahlah aku," nggak ada. Karena ya, yang minta disembah itu ya, sembahlah aku itu iblis. Karena iblis ini butuh pengakuan. Kalau Tuhan yang sejati itu nggak perlu sembahlah aku, nggak perlu. Dengan menyatakan dirinya dan perbuatannya, kemahakuasaannya, memang dia layak kita sembah. Kalau hanya ngaku-ngaku, sembahlah aku, iblis juga gitu, ya kan? Bahkan nipu lagi dia. Kalau kau sujud menyembah aku, kuberikan seluruh isi dunia ini kepadamu. Itulah tipuannya itu. Padahal dia nggak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Dia ingin seperti Tuhan Yesus, dipuja, dipuji, disembah. Jadi Tuhan Yesus itu berfirman seperti ini, saudaraku, ya. Yeskiel 20:19. Saya bacakan dulu. Ya, saya baca juga Kak. Yeskiel 20:19. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Ya. Kemudian di Keluaran 20, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi Tuhan Yesus itu menyatakan, akulah Tuhan Allahmu, kamu harus menuruti segala perintah-perintahku, taat dan setia kepadaku. Kemudian juga silakan. Harus kita mencintai dia dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kita, yang tertulis di Matius 22 ayat 35 sampai 39. Kemudian Tuhan berfirman, Yesaya 44 ayat 6. Akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Wahyu 22 ayat 13. Akulah yang pertama dan terkemudian, Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Wahyu 21 ayat 6 sampai 7. Ya. Tuhan Yesus berfirman, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku menjadi Allahnya, dan dia akan menjadi anakku. Nah, jadi Tuhan Yesus itu menyatakan, akulah Allahmu, akulah Tuhanmu, kaulah anakku, ya, hiduplah dengan setia di hadapanku. Kemudian juga ketika Tuhan mengaku yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain dia, dibuktikan melalui perbuatannya. Kemudian ketika Tuhan berfirman di Ulangan 32:39, akulah yang mematikan dan menghidupkan, akulah yang meremukkan dan menyembuhkan, disertai dengan perbuatan. Makanya hanya Tuhan yang bisa membangkitkan orang mati. Tuhan-Tuhan palsu, Allah palsu nggak bisa membangkitkan orang mati, saudaraku. Karena bukan dia pemilik kehidupan. Hanya Tuhan Yesus pemilik kehidupan. Sama satu Kak, mau nanya lagi nih, boleh nggak? Silakan saudaraku. Yang dimaksud di Yohanes 3 ayat 16 itu gimana ya Kak? Yohanes 3 ayat 16. Saya bacakan sampai 18 ya. Oh, boleh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Apa yang mau ditanya? Udah sih Kak, itu aja sih. Ya, terima kasih saudaraku. Tuhan Yesus memberkatimu dan mengasihimu, saudaraku.